Jadi kan tumpang tindih kepentingan itu. Nah kalau ini yang lebih dominan, kepentingan publik itu tergadaikan. Makanya kalau saya kira ke depan Oku ini harus betul-betul didiskusikan adalah tentang siapa yang layak untuk memimpin Oku ini, kaitannya dengan posisi dan kondisi di Oku yang sungguh strategis ini. Menariknya lagi di Oku. Di 2024 itu tidak ada tokoh yang diunggulkan seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun sahabat-sahabat Bergesah berada. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan puasanya lancar, tidak bolong-bolong. Jumpa lagi kita dengan program Bergesah. Sudah lama kita tidak bergesah, saking lamanya ini kumis sudah tumbuh, Kak. Di depan sudah ada narasumber, tapi sebelum kita bergesah dengan narasumber yang ada di depan saya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan share agar kami semangat untuk mengupload video-video terbaru. Alhamdulillah, ini puasa yang ke berapa nih, Kak? Puasa yang kelupoh. Di depannya sudah ada Pak Maratu Fahri. Pak Maratu Fahri, apa SU-nya? MIP. Beliau ini adalah ketua pimpinan daerah, majelis pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Oku, dan juga sehari-hari aktif sebagai dosen di Universitas Batu Raja di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tadi sebenarnya kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar, cuman karena ada kondisi teknis, jadi kita ulang lagi dari awal. Kak Maratu, Ya. Aku dipanggil Kak apa Pak? Basing lah. Namanya Bergesah. Aduh, kita ulang lagi nih. Maratu, ini kita ngomongin masalah, ya sebenarnya masalah banyak orang yang bilang politik lagi, tapi ini menarik karena ini daerah kita harus peduli kan dengan kondisi yang terjadi. Iya. Jadi kemarin ini sebelum puasa kita ada problem, ya manuver politik lah. Ada penolakan PLH, ada demo, dan entah ke depan akan ada apa lagi. Nah, Pak Maratu Fahri, apa yang Kakak pandang nih dari persoalan yang terjadi di belakangan ini? Silakan. Terkait dengan kondisi di Oku, saya kira sebagai sesuatu yang wajar kalau itu menjadi menarik untuk dibicarakan banyak orang. Karena pertama, mulai dari proses pilkadanya saya sudah menarik. Di awal. Jadi mulai dari ngebloknya seluruh partai politik sehingga terjadi ada kotak kosong. Nah, itu kemudian faktor lain yang kemudian menjadi menarik juga adalah tentang keberadaan bupati dan wakil bupati terpilih. Ya, yang Pak Kuryana meninggal dunia, kemudian Pak Johan berurusan dengan masalah hukum. Nah, ini juga sesuatu yang menarik karena ini baru pertama kali. Bahkan mungkin dulunya tidak pernah terbayangkan oleh pembuat undang-undang akan terjadi seperti ini. Ya. Nah, itu yang saya kira mengapa kemudian proses dan pelaksanaan atau setelah pilkada di Oku itu menjadi menarik diperbincangkan, sehingga menimbulkan juga banyak hal yang meliputi terkait dengan proses itu. Saya kira itu yang sebabnya itu. Oke, terkait dengan ini awal penolakan PLH itu kemarin itu kenapa itu? Kok itu kan sebenarnya kan haknya gubernur kan untuk menunjuk PLH. Ya, memang hak gubernur menunjuk di PLH, tapi persoalan itu berawal dari penolakan Sekda. Oke. Nah, Sekda, tapi itu kan sebelum diketahui bahwasanya Sekda menolak. Ya, sebelum Sekda menolak, kemudian
DPRD melalui beberapa fraksi menyatakan keberatan. Saya kira sesuatu yang normatif, jadi bisa lihat dari sesuatu yang normatif dan politis sekaligus ya kita melihatnya. Tidak semata-mata pada aspek normatif atau aspek hukum, pada peraturan perundang-undangan, bahwa apa yang disuarakan oleh fraksi DPRD itu benar. Walaupun publik kemudian timbul sakwa sangka juga karena terkait dengan penolakan yang demikian keras. Karena membungkusnya dengan undang-undang tadi. Dengan undang-undang itu bahwa harus sekda. Harus sekda. Nah, sekda ternyata menolak. Ternyata setelah proses itu Bupati Pak Gubernur menunjuk PLH. Artinya agak kaget juga anggota waktu itu mungkin. Kita memperjuangkan rupanya menolak. Betul. Nah, ini yang menyebabkan itu mulai dinamika itu terjadi. Jadi kalau saya melihat faktor penolakan dia lebih pada aspek itu. Jadi pada aspek normatif dalam pengertian peraturan perundang-undangan, tapi juga pada aspek politis. Yang ini kemudian orang menafsirkannya juga macam-macam, gitu kan? Apakah penolakan Pak Sekda betul seperti itu, betul-betul menolak? Karena alasan yang dikemukakan Pak Sekda dalam batasan itu juga ambigu. Berkabung, sibuk, pernah mengalami, kemudian banyak yang organisasi. Nah, sesuatu yang soal banyak memimpin organisasi sebenarnya kalau kita mau serius ya ditinggalkan saja kan selesai. Ya, benar. Nah, kemudian terkait, mungkin lagi kan ASN harus siap dong. Harusnya begitu. Nah, pada aspek itu fraksi ya benar juga yang disuarakannya, gitu kan? Mereka ngotot seperti itu. Bahwa kemudian penolakan Pak Sekda juga kemudian menimbulkan tadi bukan hanya di kalangan DPR tapi juga masyarakat tadi sebabnya itu. Nah, kan kalau misalnya Pak Sekda itu sudah pernah mengalami jabatan itu sudah ini kemudian menolak, kalau seandainya definitif menolak apa tidak orang itu kan. Nah, akhirnya terjadi itu. Nah, kemudian terpilihlah Pak yang sekarang menjadi PLH oleh gubernur. Nah, itu mulai dinamikanya. Tapi sakwa sangka itu bukan hanya masyarakat yang menimbulkan sakwa sangka itu. Dewan juga berprasangka juga kepada gubernur. Ya begitu. Lah begitu. Tapi gubernur punya senjata, ini loh nolak loh. Betul, ini nolak. Nah, itu alasan Sekda menolak seperti itu. Walaupun alasan Sekda menolak itu bisa jadi banyak ditafsirkan banyak hal. Tapi kalau saya melihat penolaknya itu mungkin Pak Sekda juga tidak sibuk tadi. Pertama, kemudian dari segi status sudah pernah ngalami. Kalau di CP ya sudah pernah jadi PLH kan. Kemudian yang kedua mungkin faktor tidak mau berhadapan dengan banyak hal terkait dengan efek pilkada itu kan. Mulai dari berhadapan dengan DPR mungkin dan sebagainya itu. Jadi tidak mau pusing maksudnya. Tidak mau pusing. Karena dia sibuk katanya memimpin organisasi. Nah itu. Dan DPR menyatakan mengapa tidak dipilih? Karena mengaturnya memang Sekda seharusnya. Nah, dipilihlah ini. Nah, publik sebagian orang menafsirkan penolakan DPR itu juga ngototnya DPR itu bukan semata-mata dilihat dari segi aspek legal formal atau aspek normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi ada juga menilai bahwa itu kan kaitan dengan mankumangan tadi. Nah, mankumangan, mandihi. Mana manku, mana mangan. Nah, itu orang kemungkinan menafsirkan seperti itu. Nah, menariknya itu tadi yang bersuara menyatakan seperti itu setidak-tidaknya kan lawan politik. Karena lawan politik itu diantaranya ya kemarin kemenangan petahana ini kan tidak di luar yang kita harap walaupun menang kan. Jadi kotak kosong itu tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Apakah bisa dibilang di legislatif juga menjadi lawan politik? Walaupun sesungguhnya mereka mengusung dan mendukung. Ya, ya itu kan itulah konsekuensi juga. Kadang-kadang orang kalau sudah menentukan pilihan itu, tapi kan disatukan oleh kepentingan. Benar. Jadi misalnya partai pendukung menentukan si A si B itu juga kadang-kadang seringkali terjadi konflik itu dalam hal penentuan siapa. Nah, dicarilah orang yang aman. Nah, di aman ini kan akhirnya dicari orang yang kira-kira bisa
kaitannya dengan kepentingan juga. Jadi menentukan orang itu cari orang yang aman, bisa diterima seluruh orang yang mendukung, tapi bisa menjamin kepentingan. Diam. Nah, yang ini yang juga kadang-kadang orang melihatnya seperti itu. Tapi bisa jadi juga ini bukan hanya kepentingan bagi kelompok-kelompok di pemain politik saja, tapi juga mungkin ada semacam tadi show of force, menunjukkan kekuatan ini pasca ya mohon maaf ditinggal oleh pemimpin terpilih. Iya, kan ditinggalnya pemimpin terpilih itu sedikit banyak berkaitan dengan kepentingan tadi. Kepentingan ya terserah kita kasih judul apa mahar politik atau apalah itu yang itu kan kaitannya seperti itu. Ya. Nah, sehingga menempatkan orang menjadi persoalan juga bagi DPR. Itu jangka pendeknya. Tapi jangka panjang mereka juga akan berpikir setelah ini dalam tanda kutip mereka akan pecah kongsi dari dukungan pendukung yang sama tadi itu setelah di 2024. Iya. Jadi mereka, nah sekarang ini jadi overlapping dia, di situ cari panggung, di situ cari mana cari tadi Temanku tadi. Jadi kan tumpang tindih kepentingan itu. Nah kalau ini yang lebih dominan kepentingan publik itu tergadaikan. Makanya kalau saya kira ke depan Oku ini harus betul-betul didiskusikan adalah tentang siapa yang layak untuk memimpin Oku ini kaitannya dengan posisi dan kondisi di Oku yang sungguh strategis ini. Oke, sebelum kita masuk kondisi Oku yang strategis tadi, lanjut lagi setelah penolakan PLH kan ada demo. Nah itu apa lagi itu yang terjadi kalau Pak Fahri memandang? Ya demo itu tadi yang saya katakan di awal, karena tadi di Oku ini menarik tadi, ya bagian dari menariknya itu adalah tidak terlalu dominannya kemenangan petahana. Itu kan berarti banyak di luar itu juga ada yang kekuatan-kekuatan yang tidak terakomodir. Nah, sesuatu yang wajar kalau kemudian mereka ini memberikan warning, ya kan? Ya saya melihat faktanya seperti itu kan, jangan sampai ada kaitan dengan yang terpilih kan kira-kira itu sederhananya bahasa yang lebih mudahnya kita pahami. Karena mereka khawatir akan terjadi tadi deal-deal dan lain sebagainya itu. Nah pada saat yang sama di DPR juga berhadapan dengan situasi yang tadi mereka bagaimana kepentingan mereka juga bisa terjamin dengan setelah nanti adanya pemilihan sehingga ini. Seolah-olah Dewan juga menyambut ketika ada hal demikian itu di situ hari H itu ya. Seolah-olah menyambut karena mungkin berkaitan dengan show of force tadi. Iya, kaitannya dengan ke depan juga. Iya. Jadi ketika mereka tidak kurang care, kurang aspiratif, tidak aspiratif kira-kira gitu ya, terhadap suara yang berkembang, itu juga menjadi persoalan bagi mereka nanti. Ya kan? Jadi maka itu kehadiran mereka di saat demo itu juga itu faktor lain juga terlepas dari itu juga yang demo juga saya melihat bukan tokoh-tokoh yang kemarin sore dalam hal berpolitik. Saya kira banyak juga ada beberapa di antaranya itu sudah kenyang akan garam dalam hal politik. Itu juga mungkin menjadi pertimbangan lain kehadiran kawan-kawan yang sekarang aktif di DPR kan. Ya terlepas apapun mereka itu senior mereka juga. Nah, mungkin pernah duduk juga walaupun mungkin tidak terlalu dominan tapi faktor itu ada. Terlepas dari itu tentu yang lebih dominan tadi kepentingan politik apapun kemasannya itu lebih dominan. Ini kalau Pak Maroto melihat ini lucu atau menarik atau aneh gimana Oku ini? Saya kira Oku itu lebih kalau dipilih-pilih yang dari kata tadi itu lebih menarik itu karena problem yang kita hadapi di dalam pilkada ini di awal sudah menarik. Benar. di awal karena sudah satu-satunya tadi kan tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Dan tidak dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Tidak dipikirkan. Karena kan tadi di dalam
pasal 65 kalau saya tidak keliru itu di Undang-Undang 23 2014 itu kalau bupati kepala daerah sebutnya berhalangan maka dia digantikan oleh wakil kepala daerah ini baru ke sekda. Tapi orang tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Dan ini saya kira pertama di Indonesia itu. Memang pertama ini. Di pertama sekali di Indonesia Dan terjadi. saat ini satu-satunya. Nah, Walaupun di Muara ini ya beda lah. Beda, kasusnya beda. Jadi banyak yang digantikan itu kasusnya tidak seperti ini. Dan berbarengan. Jadi pelantikan dengan itu juga meninggalnya Pak Kurniawan juga tidak seperti di tempat lain kan? Iya. Seperti itu. Jadi ini menarik. Saya kira kalau ditanyakan itu lebih karena menariknya di situ. Walaupun kemudian kalau saya sebagai masyarakat Oku menginginkan para elit politik itu hendaklah mari berpikir jernih, berpikir ke depan tentang Oku ini. Nah, sekarang kita kembali ke ke awal tadi, agak balik dikit lagi. Kan tadi Kak Mahar tuh bilang yang soal yang harusnya mengusulkan Johan tadi. Oh itu. Ya sejatinya memang begitu Pak Kuryana berhalangan. Ya ini menurut saya itu begitu ya. Tapi saya bukan terlalu paham dengan masalah hukumnya. Tapi maka yang ditetapkan sebagai bupati itu harusnya wakilnya. Pada saat itu Pak Johan belum inkrah. Harusnya Pak Johan dalam tahanan. Ya, ditetapkan sebagai bupati. Kemudian ya diturunkan lagi. Kira-kira itu kan di nonaktifkan kembali dan ditunjuk lagi PLH. Baru ditunjuk PLH. Harusnya gitu kan. Jadi begitu diangkat Pak Kuryana meninggal, langsung ditetapkanlah Pak Johan sebagai bupati. Kemudian diturunkan lagi, baru ditunjuk PLH. Nah, alasan itu karena Pak Johan itu belum inkrah. Jadi undang-undang kita sendiri yang menyalahkan itu. Kalau memang tidak boleh itu, Pak Johan kan tidak boleh dilantik harusnya. Iya. Ngapa boleh? Jadi mafhum mukhalafahnya itu kira-kira bahasa agamanya itu. Jadi kalau memang itu mau jadi mafhum mukhalafahnya, ketika orang tersangkut perkara hukum belum memiliki hukum tetap, maka orang tersebut masih punya hak untuk ditetapkan walaupun kemudian nanti dinonaktifkan lagi. Lah aja dua kali nonaktifkan, ya itulah kan bahasanya inkrah. Nah, saya kurang paham dengan hukumnya ya, tapi begitu seharusnya. Karena kalau mau kalau bahasa agama itu kan kalau mau boleh tidak boleh, seharusnya pas masuk walaupun belum memiliki tetap tidak boleh dilantik harusnya. Pak Mahar tuh ke depan kan artinya kan ke depan ini bolanya ada di tangan DPRD untuk penunjukan bupati definitif. Iya. Apa penunjukan atau pemilihan? Iya. Mengusulkan ke gubernur. Iya. Nah, apakah ini memang menjadi awal mula untuk perang ke depan ini? Dari persoalan dari penolakan BLH. Karena maksud saya itu begini, perang kepentingan ke depan maksudnya. Ya overlapping. Jadi overlapping. Jadi yang pertama penetapan ini. Overlapping kepentingan. Ya, jadi kepentingan ya tentu kepentingan partai terlebih dahulu. Ya kan? Karena apa kepentingan partai? Adalah kepentingan orang yang memilih itu kan orang-orang partai yang ada representasinya di DPR. Ya. Kan itu makanya saya sebut kepentingan partai. Nah, bahwa kemudian di balik kepentingan itu apa? Nah, baru kita yang lihat ini kan. Ya soal itu kan. Nah, menetapkan siapa yang akan menjadi bupati di ini nanti di DPR ini. Tentulah hitung-hitungan partai. Partai pendukung. Dan kaitannya dengan pilkada. Nah, karena ini semua partai ini pengusung, minus PAN yang kemudian hanya jadi pendukung, artinya kan akan ada semua berhak dong. Iya. Karena pengusung semua. Justru itu makanya saya katakan overlapping tadi. Semua berhaknya itu kan akhirnya timbul ego.
Iya. masing-masing. Maka mereka akan berupaya mencari orang yang aman tapi juga mengamankan kepentingan mereka sama-sama. Nah, jadi dia itu kaget itu akan terjadi rumusnya itu dia itu kira-kira. Jadi dia itu kaget kan. Nah, itu artinya ya mohon maaf yang penolakan kemarin itu mungkin sudah membuat semacam blok ya. Ini orang-orang ini nanti ketika akan penunjukan pemilihan bupati baru, sudah ada kelompok nih. Ya. Bisa jadi ya? Ya bisa jadi. Makanya saya bilang dia lebih itu. Jadi orang yang ketika orang sama-sama punya hak, ya kan? Tidak ada yang primus inter pares, tidak ada yang unggul dari yang setara, merasa galau-galau, misalnya, maka orang akan mencari titik aman, menempatkan orang yang bisa diterima semuanya. Jadi dengan diterima semuanya itu, tapi juga mampu menjamin dasar penerimaan itu. Artinya nanti untuk kepentingan publik jadi nomor 2 dong. Nah, itu yang kepentingan publik. Makanya seharusnya kepentingan publik harus dikedepankan. Harusnya idealnya begitu. Tapi kan politik itu kadang-kadang abai juga dengan hal-hal seperti itu. Nah, tinggal bagaimana publik kemudian mencermati ini dengan sungguh-sungguh ya. Tapi bahwa terjadi permainan itu akan terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mereka ini kaitannya dengan pasca pemilihan ini nanti di 2024. Habis semua kekuatan lama. Jadi kan 2024 kan akhirnya mereka, nah ini juga mereka butuh panggung. Partai-partai ini butuh panggung. Jadi mereka cari panggung juga. Artinya berlomba-lomba ingin menimbulkan kekuatan baru. Oh iya. Jadi kan begitu. Jadi logikanya begitu. Jadi dalam jangka pendek kan mereka tadi kepentingan jangka pendek itu bagaimana pilkada ini sudah usai dan maharnya mungkin ada yang belum kelar. belum kelar misalnya kan. Ini harus diselesaikan selama masa ini. Tapi setelah itu mereka akan bertarung secara berhadapan di 2024. Nah, menariknya lagi di Oku. Di 2024 itu tidak ada tokoh yang diunggulkan seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Start ulang dong artinya. Iya, jadi ini lebih istilahnya itu dinamis. Dinamikanya sungguh luar biasa. Sungguh dinamis. Kan kalau dulu kita lihat pilkada sebelumnya melibatkan tokoh-tokoh senior, ya kan. Terakhir orang melihat begitu. Nah, misalnya dulu ada Pak Nasir Agun. Ya. Saya bicara bukan masalah menangnya, tapi tokoh-tokoh ini hadir. Kemudian setelah itu tokoh ini. Nah, yang 2024 itu betul-betul akan timbul tokoh-tokoh baru mungkin ya. Iya. Nah, ini bisa dari kalangan pengurus partai, bisa dari legislatif, macam-macam. Birokrat mungkin ada kemungkinan. Mungkin birokrat dari birokrat disulap ya. Pengusaha bisa. Karena sekarang petahana juga tidak ada lagi. Ya. Dulu berapa kali pilkada selalu ada petahana. Nah, artinya untuk peluang Kak Johan sendiri mungkin kalau dia sudah karena terakhir tuntutannya 8 tahun kalau tidak salah. Tapi itu hak politik dicabut tuh kalau sudah itu. Makanya saya bilang lebih menarik lagi itu di 2024 lebih dinamis, proses politiknya lebih dinamis. Makanya sekarang orang sudah mulai mengumpulkan kekuatan. Betul. Nah itu jadi kan makanya saya bilang overlapping tadi, tarik narik itu dibaca dalam perspektif itu. Kita baca dan cermati dalam konteks dan perspektif yang seperti itu tadi. Menarik, kita cut lagi. Nah sekarang ini ke depan ini Pak Maratu, Oku ini sebenarnya akan kemana sebenarnya arahnya ini kalau Pak Maratu melihat selama ini Oku ini? Jadi kalau saya melihat Oku ini adalah kabupaten yang tertua ya dibanding kabupaten dekat sini, Kabupaten Oku Timur, Oku Selatan misalnya. Kemudian Oku itu adalah termasuk kabupaten yang kaya, yang dari segi alam juga sebagian di antaranya itu adalah sangat eksotik. Juga ditopang oleh sumber daya alam yang sungguh luar biasa. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga bagus.
ada beberapa indikator misalnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu. Misalnya di Oku ini bank-bank yang di kabupaten lain tidak ada, di Oku ini ada. Sudah ada. Misalnya kalau kita tentu tidak membicarakan bank-bank swasta nasional yang besar-besar seperti BNI, yang di mana-mana BCA, ada. di mana-mana ada. Tapi kalau di Oku ini seperti adanya Bank Mega, Bank Bokopin, Bank BPR atau apalagi macam-macam bank itu kan menjadi catatan penting bahwa geliat pertumbuhan ekonomi di Oku ini sungguh luar biasa kan. Itu. Kemudian indikator lain misalnya dilihat pertumbuhan ekonominya dari segi hotel, perhotelan bertumbuh di mana-mana, dan tarifnya juga untuk level kabupaten di luar Jawa tarif 750 ke atas itu sudah luar biasa hotelnya untuk luar Jawa. Di Oku ada. Nah, kemudian makanan, kuliner di mana-mana. Jam berapa kita mau keluar lapar nih malam-malam, jam berapa pun tetap tersedia. Nggak usah jauh-jauh, Kak. Kita lihat pecel lele. Iya. Hanya jarak beberapa ratus meter tetap dibeli orang. Tetap dibeli orang. Dan itu tidak tutup sampai subuh, sampai pagi. Itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Hiburan. Wah, apalagi. Nah, termasuk destinasi wisata. Nah, itu. Tapi ini tadi pertumbuhan yang luar biasa ini ternyata tidak tegak lurus dengan infrastruktur yang dimiliki. Misalnya jalan misalnya. Hotel yang bagus ini seharusnya menjadi daya dukung terhadap destinasi wisata yang ada. Tapi ternyata kita memiliki tempat wisata yang luar biasa. Mulai dari Gemuha, kemudian yang baru kalau Gua Putri kan sudah lama, Gemuha, kemudian di daerah Lengkiti itu ada air terjun yang luar biasa itu, yang bagus itu. Kemudian kondisi alam di Oku ini yang bisa digarap. Tapi itu tidak connect, tidak tersambung dengan apa istilahnya itu, hotel dan lain sebagainya. Karena fasilitas destinasi wisata juga belum maksimal belum tergarap. Kemudian dari segi misalnya apa, pendidikan. Pendidikan juga luar biasa di Oku ini. Lembaga-lembaga pendidikan bertumbuh. Nah, sehingga Oku ini ke depan harus dipimpin oleh orang-orang yang visioner, yang punya gebrakan, punya apa, out of the box ya, harus keluar dari kotak nyaman, sehingga mereka di tangan dia nanti Oku ini betul-betul banyak perubahan, lompatan-lompatan terkait dengan yang saya sebut tadi. Yang seperti Pak Maratu bilang tadi, tidak hanya bisa sopir, tapi harus bisa dandan. Nah, sudah tua. Ya, kendaraan ini. Jadi kalau filosofi sopir, jadi menarik itu filosofinya. Jadi kalau saya filosofi sopir, jadi mencari pemimpin itu, carilah pemimpin yang berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan daerah itu. Bukan uang tuh baru dicari, baru dicocokkan dengan itu. Enggak. Jadi misalnya kalau pakai istilah filosofi sopir tadi, kalau saya memiliki mobil yang sudah tua, kemudian saya ingin berjalan ke daerah Krui, yang daerah sana tidak ada bengkel sepanjang jalan, apalagi bengkel yang munafik maksudnya, bengkel yang kecil saya tidak ada. Maka saya harus mencari sopir tuh, tidak bahasa sembarang sopir. Kau ini pasti nyopir, sudah nak bawa? Tidak. Maka saya harus mencari sopir yang bisa dandan. Supaya apa? Supaya kaget kalau ada masalah dengan mobil saya di jalan, itu sopir itu sudah otomatis bisa benahi. Artinya itu ilustrasi sosok pemimpin Oku lah. Ya, jadi walaupun saya tidak menyamakan Oku seperti mobil buruk ya, tapi maunya begitu. Jadi kita memilih seseorang itu berdasarkan sesuai dengan realitas apa yang dibutuhkan di Oku. Jadi di Oku ini saya kira pemimpin ke depan tadi perlu orang yang visioner, yang berjiwa entrepreneur, ya kan, sehingga bisa melakukan lompatan-lompatan dan terobosan-terobosan di Oku, tidak terlalu birokratis, yang hanya menunggu daudak, misalnya kan, tidak ada pemikiran-pemikiran yang apa. Jadi yang kita butuhkan tuh leader. Artinya kemajuan-kemajuan Oku yang terjadi selama ini ya, baik itu bertumbuhnya hotel,
kuliner, hiburan, karena memang orang luar memandang Oku ini strategis. Betul. Jadi Hanya itu kan? itu bukan karena sentuhan pemerintah, Bukan karena tapi sentuhan karena pemerintah. memang itu Karena lokasi memang strategis. strategis. Jadi, nah harusnya pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan itu dalam konteks itu pertemuan ini. Jadi kan kalau pemerintah itu kan fungsinya itu fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi perlindungan. Jadi seharusnya fungsi-fungsi itu dimaksimalkan untuk kemudian dikaitkan dengan potensi yang ada di Oku. Itu akan menjadi luar biasa. Seharusnya begitu. Gitu. Nah, jadi ke depan begitu. Jadi kalau siapa, kalau saya tidak cari siapa, tapi lebih kepada tadi. Jadi kalau filosofi mobil lah, sopir. Jadi kalau Anda mobil Anda bagus, ya mungkin sopirnya enggak, tetaplah harus cari yang sopirnya juga. Oh, mobilnya bagus, jalannya bagus. Berarti sopirnya juga jangan cari yang kasar bawanya. Kira-kira gitu. Jadi kepentingan masyarakat, kepentingan publik itu harus dikedepankan. Dengan begitu, maka Oku ini akan menjadi menarik. Jadi orang datang ke Oku ini betul-betul ada sesuatu yang apa istilah ekonomi di branding, ada khas Oku gitu ya. Menarik itu. Ada lah yang ketika dia datang ke Oku pasti ada yang dia pikirkan, saya mau ke sini, saya mau ke situ. Iya, jadi dia tidak meraba-raba lagi. Kemudian misalnya di Oku itu harus sebagai kota pelajar misalnya. Justru lebih enak kata misalnya, jadi fokus misalnya Oku ini menjadi kota pelajar, fasilitas pembelajaran harus bagus misalnya. Atau jadi daerah wisata sekaligus. Jadi ada jelas begitu ya. Jadi tidak tidak jelas arah. Jadi ikon Batu pun kayaknya tidak dikelola dengan baik. Kan kita kan sudah punya ikon. Gangguan ini. Mohon maaf banyak gangguan, tadi ada suara-suara bebek ya, karena kita memang ada di daerah perkebunan. Daerah perkebunan. Karena ada ternak-ternak lele dari Pak Maratu sendiri, pengusaha bebek. Jadi kepemimpinan di Oku berharap seperti itu. Jadi dan inilah yang harusnya menjadi pertimbangan kawan-kawan di partai politik yang kalau nanti mengusung calonnya. Jadi yang dibutuhkan di Oku itu adalah seperti ini, sehingga Oku menjadi luar biasa, menjadi kabupaten yang maju, bertumbuh ya. Itu yang harapan kita. Jadi apakah Pak Maratu berkeyakinan itu akan dipikirkan oleh DPRD nanti ketika prosesnya? Ya, insya Allah mudah-mudahan mereka masih punya nurani ya. Mereka juga adalah putra-putra daerah di sini juga. Jadi saya yakin mungkin mudah-mudahan mereka juga berpikir tentang bagaimana Oku ini ke depan. Ada lagi harapan-harapan terakhir Pak? Saya kira harapan saya gitu, itu harapan terbesar saya gitu. Jadi soal memilih itu menetapkan atau nanti mengusung pada 2024 siapapun yang akan jadi calon di Oku ini, ya mari kedepankanlah apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Oku ini. Dengan begitu insya Allah Oku akan makin berkemajuan. Jadi dengan makin berkemajuan tentu ini akan menjadi catatan sejarah bagi kita, bagi semua masyarakat juga akan menikmati itu. Dan harapan kita tentu masih ada. Ya, jadi harapan kita masih ada. Jadi insya Allah terlepas dari apapun kepentingan politik yang ada itu, teman-teman di DPRD Oku tentu akan mempertimbangkan itu semua, termasuk dari karena ini adalah representasi juga partai politik. Jadi kawan-kawan di partai politik akan mempertimbangkan itu ketika nanti di 2024 terutama, karena memang pada saat itu nanti pemilihan kepala daerah di Oku akan sangat dinamis dan nanti di argumennya tadi, jadi dengan alasan kondisi Oku yang seperti ini, kalau tidak kita lama-lama tertinggal nantinya. Menarik ya. Mungkin cukup ya. Lah. Menarik sekali. Yang jelas kata Pak Marut tadi, yang Oku ini butuh orang yang tidak hanya bisa sopir, tapi juga bisa dandan. Dan ingat, masyarakat masih tetap akan mengawasi. Bagaimanapun proses-proses yang terjadi ke depan ini, apalagi ini kan ini masih baru awal nih. Baru awal, dan mungkin akan ada
pertarungan yang lebih sengit lagi dalam penentuan bupati ke depan. Dan itu pun untuk seperti Pak Maruti bilang, untuk di pilkada berikutnya. Mudah-mudahan perbincangan ini ada manfaatnya, dan apabila ada salah-salah kata atau terpleset kalimat dari kami berdua, kami mohon maaf. Ya, sama-sama. Karena yang salah itu ya memang manusiawi. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Dan apabila ada yang ingin berpendapat lain atau punya pendapat lain, silakan kita sama-sama bergesah, kita sama-sama terbuka, sama-sama diskusi, duduk bareng seperti ini. Kita ungkapkan semua apa yang ada di dalam pikiran kita dan untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini. Demikian pergesahan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.